Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is shalihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير سلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهروري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi. Amin. Halaman 259. Yang punya kitab dibuka halaman 259. Wa huna tanbihun muhim. Wa huna tanbihun muhim. Kita masih dalam pembahasan tentang nasihat al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, wa man takallama minhum bil qabih fika fatakallam fihi bil hasanil jamil. Nasihat Imam Abu Hanifah yang maknanya, dan barang siapa yang membicarakanmu dengan keburukan, barang siapa yang membicarakan tentangmu dengan keburukan, maka bicarakanlah ia dengan perkataan yang baik. Ya, artinya kita diberi nasihat, diberi wasiat oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu agar tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi kita balas keburukan dengan kebaikan. Masih dalam pembahasan tentang nasihat itu, syarih kitab ini, pensyarah kitab ini, Syekh Jamil Halim mengatakan wahuna tanbihun muhim. Di sini ada peringatan penting, ya, sesuatu yang penting yang beliau sampaikan di dalam halaman 259 terkait dengan nasihat al-Imam Abu Hanifah bahwa kita dianjurkan untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi membalas keburukan dengan kebaikan. Beliau mengatakan, syarih kitab ini mengatakan, la ya'ni daf'us sayyi'ati bil hasanati istimalatan nasi nifaqat. Kalau tidak salah sampai pembahasan ini, ya, kalau tidak salah. La ya'ni daf'us sayyi'ati bil hasanati istimalatan nasi nifaqat.
Membalas keburukan dengan kebaikan itu tidak berarti menarik simpatik orang secara munafik. Membalas keburukan dengan kebaikan itu bukan berarti menjadikan orang lain condong ke kita secara nifaqan, dengan sikap kemunafikan. Bukan. Faqad qala Ibnu Muflih Al-Hambali. Ibnu Muflih Al-Hambali mengatakan, qila li Ibni Aqil fi fununihi. Qila dikatakan li Ibni Aqil. Dikatakan kepada Ibnu Aqil fi fununihi. Ini mungkin nama kitab ya, saya nggak tahu. Fi fununihi dalam kitab fununnya. Barangkali seperti itu. Asma'u wasiyatallahi azza wa jal. Saya mendengar wasiat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kepada Ibnu Aqil, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsanu. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawah ka'annahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Dikatakan kepada Ibnu Aqil, ya ada seseorang yang mengatakan kepada beliau, "Aku mendengar bahwa Allah berwasiat. Aku mendengar wasiat yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah." Kebaikan itu tidak sama dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah atau balaslah keburukan itu dengan cara yang baik. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Jika engkau lakukan itu, maka seseorang yang semula ada permusuhan di antara kamu dengan dia, ka'annahu waliyyun hamim, dengan sebab engkau membalas keburukan dengan kebaikan, ka'annahu waliyyun hamim, maka seakan-akan pada akhirnya dia akan menjadi teman setia bagi kamu. Ya, ada seseorang yang mengatakan kepada Ibnu Aqil, saya mendengar wasiat Allah seperti itu. Wa asma'un nasa, dan aku mendengar orang-orang ya'udduna, menggolongkan, man orang, yudhiru, yang menampakkan khilafa ma yubtin, sesuatu yang berbeda dengan apa yang simpan dalam hatinya, munafiqan, sebagai orang munafik. Aku mendengar seseorang ya berkata kepada Ibnu Aqil, aku mendengar wasiat Allah Subhanahu wa taala agar kita membalas keburukan dengan kebaikan. Tetapi aku mendengar ada beberapa orang yang menggolongkan orang yang melakukan sikap, ya, orang yang melakukan tindakan yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya, itu sebagai orang munafik. Fakaifa li bi ta'atillahi ta'ala wa takhallusi minan nifaq. Kemudian orang itu bertanya, bagaimana aku supaya mampu melakukan ketaatan kepada Allah, tetapi di waktu yang sama aku juga bisa membebaskan diriku, menghindarkan diriku dari kemunafikan. Faqala Ibnu Aqil kemudian mengatakan, an-nifaqu, yang disebut kemunafikan, yang disebut sikap munafik, huwa izharul jamili, adalah menampakkan sikap baik, wa ibtanul qabihi, dan menyembunyikan keburukan, ya, menyembunyikan niat buruk, menyembunyikan tujuan buruk di dalam hati, wa idmarus syarr ma'a izharil khair, serta, dan ini hanya penegas saja, wa idmarus syarr, dan menyimpan atau menyembunyikan keburukan, ma'a izharil khair, disertai dengan menampakkan kebaikan. Tujuannya apa? Li'iqa'i syarri, dengan tujuan untuk menimbulkan keburukan. Nah, itu kemunafikan, itu sikap munafik, kata beliau. Walladzi tadammanathul ayatu, sedangkan apa yang terkandung di dalam ayat tadi itu adalah apa? Izharul hasani, menampakkan kebaikan,
melakukan sikap-sikap baik, tindakan-tindakan kebaikan, fi muqabalatil qabihi, ya, di dalam membalas perbuatan buruk, menampakkan kebaikan di dalam membalas perbuatan-perbuatan buruk. Tujuannya apa? Listid'ail hasani, untuk menarik satu tujuan baik, ya, dengan tujuan baik. Jadi berbeda antara sikap munafik dengan apa yang diwasiatkan oleh ayat yang kita baca tadi. Terdapat perbedaan yang besar antara sikap munafik dengan nasihat yang terkandung di dalam ayat 34 dalam surat Fussilat yang kita baca tadi. Jadi kalau sikap munafik itu menampakkan kebaikan tetapi menyembunyikan niat buruk di dalam hati dengan tujuan untuk menimbulkan keburukan, itu sikap munafik. Sedangkan apa yang terkandung di dalam ayat tadi adalah nasihat supaya kita menampakkan kebaikan, melakukan tindakan-tindakan kebaikan, ya, sebagai upaya membalas perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Tujuannya baik, yaitu apa? Listid'ail hasani, dengan tujuan menarik kebaikan, ya, dengan tujuan baik, bukan dengan tujuan buruk. Wa fi khitami syarhi hadhihi al-wasiyyati nadhkuru qaula Allah Ta'ala, dan di dalam menutup penjelasan tentang wasiat ini, wasiat Al-Imam Abu Hanifah yang sudah kita baca beberapa pertemuan terakhir, nadhkuru qaula Allah Ta'ala, kami akan menyebutkan, menuturkan firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, serulah ke jalan Tuhanmu, berdakwahlah, ajaklah orang-orang ke jalan Tuhanmu bil hikmati, dengan hikmah, dengan sikap-sikap bijak, wal mau'izatil hasanati, dan nasihat baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu, sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui bima dhalla, terhadap orang yang tersesat an sabilihi, dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia maha mengetahui atau lebih mengetahui terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa in aqabtum, dan jika kalian membalas, keburukan orang lain, fa'aqibu bimithli ma fa'aqibu, maka balaslah, bimithli ma uqibtum bih, dengan balasan yang sepadan dengan apa yang dia lakukan. Boleh kita membalas orang lain dengan balasan yang sepadan. Kita membalas keburukan yang dilakukan oleh orang lain dengan keburukan, itu boleh, tetapi yang sepadan, tidak boleh dilebihkan. Orang mencaci kita, ya, dengan kata-kata kotor misalkan, satu kata, maka kita balas orang itu dengan cacian satu kata yang serupa dengan apa yang dia ucapkan, itu boleh. Nah, akan tetapi lanjutan ayat ini apa? Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Tetapi apabila kalian bersabar, ya, tidak membalas, lahuwa khairul lis-sabirin, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Wasbir, dan bersabarlah. Wa ma sabruka illa billah, dan kesabaranmu itu tiada lain dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak mampu melakukan apapun. Wala tahzan alaihim, dan janganlah bersedih atas kekufuran mereka. Atau kalau kita lihat di Al-Qurtubi, ya, salah satu tafsirannya itu adalah wala tahzan alaihim, dan janganlah bersedih karena Hamzah telah terbunuh dan orang-orang yang menjadi sahabatmu telah terbunuh pada perang Uhud. Wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun, dan janganlah engkau berdada sempit, berjiwa sempit, mimma yamkurun, dari apa yang mereka tipu dayakan. Karena apa? Innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah Ta'ala beserta orang-orang yang bertakwa. Beserta di sini maksudnya adalah apa? Menolong, memberikan pertolongan, mengabulkan doa mereka, ya, bukan berarti secara fisik beserta mereka.
Tidak, ya, karena Allah Ta'ala ada tanpa tempat, Allah Ta'ala tidak berupa benda, Allah Ta'ala bukan berupa jisim yang membutuhkan kepada tempat. Beserta di sini maksudnya adalah pertolongannya, beserta orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan pertolongannya juga beserta orang-orang yang berbuat baik. Wala tahzan alaihim. Jadi ada al-huznu, dalam bahasa Arab itu ada al-huznu, ada al-hammu, ada al-ghammu. Sebagian ulama bahasa mengatakan begini perbedaannya. Ini kan artinya sama semua kan? Artinya hampir mirip semua. Al-huzn itu kesedihan mengenai sesuatu yang sudah terjadi pada masa yang lalu. Ya, ditinggal mati oleh salah seorang keluarga, ditinggal mati oleh orang tua. Kesedihan mengenai sesuatu yang sudah terjadi. Itu al-huzn, ya, al-huzn. Nabi Yakub mengira bahwa Nabiullah Yusuf alaihissalam telah meninggal dunia. Nah, kemudian beliau bersedih. Nah, kesedihan beliau terhadap sesuatu yang sudah terjadi ini disebut apa? Huzn. Kemudian ada lagi kesedihan mengenai sesuatu yang terjadi sekarang, ya. Kesedihan mengenai sesuatu yang terjadi sekarang itu namanya al-gham, ya. Kalau al-ham itu kesedihan atau lebih tepatnya kekhawatiran, ya. Ya, kesedihan yang disebabkan karena kekhawatiran mengenai sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, belum tentu terjadi, tetapi khawatir. Jangan-jangan ini akan terjadi. Jangan-jangan nanti saya dipecat dari perusahaan saya karena ini musim pandemi. Jangan-jangan nanti saya seperti ini, seperti itu. Nah, itu kemudian membuat kita sedih, itu namanya apa? Ham. Ya, ada al-huzn, ha, zainun, ada al-gham, ada al-ham. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, wa man mata qadaita lahu haqqah. Wa man mata, dan barang siapa yang meninggal, qadaita, maka engkau penuhi lahu baginya haqqahu, haknya. Syarah liya'lam anna as-sa'ya fi qada'i hawaijin nasi, hendaklah diketahui bahwa usaha, ikhtiar, upaya di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia minal akhlaqil islamiyah, termasuk bagian dari akhlak Islamiyah, akhlak yang dianjurkan oleh Islam untuk kita lakukan. Al-aliyatir rafi'ati, yang tinggi derajatnya. Allati nadaba ilaiha al-Islam wa hathal muslimina 'alaiha allati nadaba ilaiha al-Islam, yang diperintahkan dan dianjurkan oleh agama Islam, wa hathal muslimina 'alaiha, dan Islam menganjurkan umat Islam untuk melakukannya. Wa ja'alaha min babit ta'awuni 'alal birri wat taqwa, dan Islam menjadikan hal itu yang mana tadi? Qada' hawaijin nas, yang merupakan al-akhlaq al-islamiyah itu, ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Ini adalah sikap Islami, akhlak Islami yang diperintahkan Islam kepada kita semuanya untuk melakukannya. Wa ja'alaha min babit ta'awun, dan Islam menjadikan hal itu termasuk bagian dalam at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Alladzi amaranallahu ta'ala bihi, di mana Allah memerintahkan kita untuk melakukan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Faqala fi muhkami tanzilih, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bekerja samalah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah bekerja sama dalam hal dosa dan permusuhan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul 'iqab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pedih siksanya. Nanti akan diterangkan di bawah al-bir, yang dimaksud bir itu apa, ya? Alal birri wat taqwa. At-taqwa kita tahu, melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Setiap kerjasama di dalam upaya untuk meraih takwa itu itu adalah hal yang diperintahkan di dalam agama Islam. Ya, kerjasama antara satu umat Islam dengan umat Islam yang lain, antara satu Muslim dengan Muslim
saudaranya yang lain, ya, antara satu orang muslim dengan saudara muslim yang lain di dalam hal meraih derajat takwa, ini adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam agama. Di antaranya apa? Sesuatu yang dapat mengantarkan kita ke derajat takwa itu adalah belajar ilmu agama. Kerjasama antara kita dengan tetangga-tetangga, antara kita dengan masyarakat di sekitar untuk mendirikan pondok pesantren, mendirikan majelis ilmu, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga yang mengajarkan ilmu agama, ya apapun itu bentuknya, madrasah diniyah atau yang lain, tujuannya adalah apa? Belajar. Ya, tempat-tempat itu kita gunakan untuk belajar dan mengajarkan ilmu agama. Dan tujuan akhirnya adalah apa? Meraih derajat takwa, karena orang yang tidak belajar ilmu agama, dia tidak akan meraih derajat takwa. Karena takwa itu hakikatnya adalah melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Bagaimana seseorang bisa mengetahui, bisa melakukan kewajiban tanpa mengetahuinya, tanpa tahu apa yang Allah wajibkan kepadanya. Nah, seseorang tidak akan tahu apa yang Allah wajibkan kepadanya kecuali melalui belajar ilmu agama kepada guru yang terpercaya. Bagaimana seseorang bisa menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang haram kalau dia tidak mengetahui perkara-perkara yang haram? Ya, tahu saja tidak, bagaimana mungkin dia bisa menjauhkan diri darinya? Seseorang yang berjalan di sebuah jalan, dia tidak tahu bahwa di situ ada lubang-lubang yang menganga. Ya, karena dia tidak tahu, maka dia lewat saja di situ tanpa berhati-hati. Ya, mau atau tidak mau, cepat atau lambat, dia pasti akan terperosok masuk ke dalam lubang-lubang yang ada di jalan yang dia lewati. Tapi kalau dia tahu, maka dia akan berhati-hati. Dia akan menjauhi lubang-lubang dan memilih bagian-bagian jalan yang tidak ada lubangnya. Begitu juga seseorang yang tidak mengetahui perkara haram. Bagaimana mungkin dia bisa menghindarkan diri darinya? Cepat atau lambat, mau atau tidak mau, maka dia pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang yang ingin menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang haram, maka dia harus tahu apa saja yang Allah haramkan atas dirinya. Dia tidak akan bisa mengetahui perkara haram kecuali dengan belajar ilmu agama. Oleh karena itu, untuk meraih derajat takwa, tahapan yang paling awal adalah belajar ilmu agama. Nah, oleh karena itu, bekerja sama di dalam mendirikan madrasah ibtidaiyah, madrasah atfal, pondok pesantren, majelis ta'lim, madrasah diniyah yang bertujuan untuk mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat luas, maka ini adalah pengamalan terhadap ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa inna qada'al hawaiji, dan sesungguhnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan, wastina'al ma'rufi, dan melakukan kebaikan-kebaikan, babun wasi'un, adalah pintu yang luas. Ya, banyak sekali jalan yang bisa kita tempuh untuk melakukan kebaikan. Falyu'in al-wahidu akhahu 'alal bir, maka hendaklah seseorang membantu saudaranya, ya, 'alal bir, untuk bir. Ya, bir itu apa? Bir itu adalah wahwasmun jami'un. Bir ini adalah nama yang jami', ya, yang apa? Yang mengumpulkan, nama yang mengumpulkan, yang menghimpun. Ya, sebuah istilah untuk menyebut sesuatu, ya, likulli ma yuhibbuhullah, untuk menyebut setiap yang dicintai oleh Allah, wa yardahu, dan diridhai olehnya. Jadi apapun yang diridhai dan dicintai oleh Allah itu masuk kategori albir, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Albir adalah segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Minal a'malul zahirati, yang berupa perbuatan-perbuatan yang tampak, wal batinati, dan perbuatan-perbuatan yang tidak tampak, ya, perbuatan-perbuatan hati. Min huquqillahi wa huquqil adamiyyin, baik itu terkait dengan hak-hak Allah maupun yang terkait dengan hak-hak sesama hamba, sesama manusia. Ya, tawakal,
ikhlas, ya itu semuanya bir. Itu perbuatan-perbuatan yang tidak tampak, ya. Itu terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Fahadha yashmalu an-naf'a bil ilmi. Bir ini juga mencakup pemberian manfaat bil ilmi dengan ilmu, ya, mengajar ilmu agama kepada orang lain. Ini juga termasuk bir, ya. Termasuk kebaikan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan naf'a bir ra'yis sadid, memberikan manfaat dengan pendapat yang benar, ya, dimintai pendapat. Saya ada dua calon, yang satu alumni pondok pesantren, yang satu alumni SMK misalkan. Saya dilamar oleh dua orang ini. Ini orangnya kaya, ini orangnya miskin, ini nasabnya bagus, ini nasabnya tidak bagus misalkan, ya. Kemudian bertukar pikiran. Lalu orang yang diajak bertukar pikiran itu memberikan pendapat yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh syariat. Nah, ini termasuk bir juga. Ini adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan naf'a bin nasihati, dan memberikan manfaat dengan sebuah nasihat yang bermanfaat, ya, memberikan manfaat kepada saudara sesama Islam dengan nasihat. Nasihat dalam arti luas. Wan naf'a bil masyurati, dan memberikan manfaat dengan eh, musyawarah, ya, musyawarah. Wa bi qada'id daini, dan apa? Melunasi hutang, ya. Lihat saudaranya, saudara sesama Islam punya hutang, dilunasi hutangnya. Diajak musyawarah dengan senang hati, ya, tidak sok sibuk, ya, meluangkan waktu musyawarah terkait dengan perkembangan dakwah misalkan. Ini juga adalah termasuk bir, ya. Ini juga adalah termasuk albir, sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ni'amillahi ta'ala 'alal 'abdi, dan di antara nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah an yaj'alahu miftahan lil khair. Ketika orang itu dijadikan sebagai kunci pembuka kebaikan, wal ihsani, dan berbuat baik kepada orang lain. Kunci pembuka kebaikan dan kunci pembuka perbuatan baik terhadap orang lain. Fa'an Sahli bin Sa'ad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, "Indallahi khazainul khairi wasyarr." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki gudang-gudang kebaikan dan keburukan. Mafatihuhar rijal. Kunci-kunci pembukanya adalah orang-orang, ya, manusia. Fatuba liman ja'alahu miftahan lil khair, maka berbahagialah, maka berbahagialah orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka kebaikan. Kunci pembuka kebaikan. Kita lihat di kampung kita, sudah ada kajian ilmu agama atau belum? Kalau belum, maka kita berkesempatan menjadi orang yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sebagai orang yang berbahagia, karena kita menjadi kunci pembuka kebaikan di kampung kita. Di kampung kita sudah ada majelis ilmu atau belum? Kalau belum, kita komunikasi dengan tokoh-tokoh, bagaimana kalau di kampung tersebut kita adakan majelis ilmu. Maka itu artinya kita menjadi kunci pembuka kebaikan. Sungguh bahagia orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kunci pembuka gudang kebaikan, ya. Wa mighlaqan lisyarri. Berbahagialah orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka kebaikan, wa mighlaqan lisyarri, dan penutup keburukan. Dan penutup keburukan. Ada kemungkaran di kampung kita, misalkan ada warung remang-remang. Ya, kita komunikasikan dengan masyarakat, dengan terutama dengan kepala desa, dengan tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana cara supaya warung remang-remang itu bisa ditutup. Sebelumnya nggak ada orang yang berani, karena warung itu, warung remang-remang itu artinya warung yang dijadikan tempat prostitusi, ya, prostitusi terselubung. Ya, terkenal kalau dalam berita itu warung remang-remang. Bagaimana supaya kemungkaran itu bisa disingkirkan, ya, bisa dienyahkan dari desa itu,
Ya, kalau kita berhasil melobi tokoh-tokoh, kemudian ternyata di kemudian hari warung itu betul-betul bisa ditutup, maka itu artinya kita termasuk orang yang dinyatakan oleh baginda Rasul sebagai orang yang berbahagia. Fatuba, tuba. Ya, karena kita sudah menjadi penutup keburukan. Wa wailun liman ja'alahu miftahan lisyarri wa mighlaqan lil khairi. Dan celakalah orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci pembuka keburukan dan penutup kebaikan, ya, wal a'yadzu billahi taala. Wa kadza min ni'amillahi taala 'alal 'abdi. Dan begitu juga di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, an yusakhkhirahu liqada'i hawaijin nas. Ia dijadikan sebagai orang yang memiliki kesempatan, ya, memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Jadi capek, ya, capek, capek. Tetapi ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari, kalau kita telah mengetahui betapa tinggi kadar kehidupan akhirat, ya, betapa tinggi kebahagiaan di akhirat yang abadi, maka setiap keletihan yang kita rasakan di dunia ini menjadi ringan bagi kita. Man arafa qadral akhirati hana alaihi ta'ab. Man arafa qadral akhirati hana alaihi at-ta'ab. Barang siapa yang mengetahui kadar kehidupan akhirat, maka setiap keletihan yang dia rasakan di dalam melakukan kebaikan di dunia, maka menjadi ringan baginya. Termasuk nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah ketika banyak orang yang membutuhkan kita, ya, butuh ilmu kita, butuh tenaga kita, butuh pikiran kita. Kita belum sempat tidur, habis mengajar ilmu agama, datang seseorang mengajak kita untuk bermusyawarah terkait dengan kondisi keluarganya, terkait dengan keadaan dia, hubungan dia antara dia dengan saudaranya yang mulai renggang. Kita diajak musyawarah untuk menyelesaikan masalah, kita dimintai pendapat. Orang butuh ke kita, itu adalah salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, itu adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Setelah orang ini meninggalkan rumah kita, tidak lama setelah itu kita mau istirahat, belum sempat istirahat, sudah datang orang lain. Minta, ini Ustadz, anak saya bawel, tolong dibacakan ayat-ayat Al-Quran, surat-surat tertentu di dalam Al-Quran, tolong disuwuk Ustadz, tolong diberi minum, supaya anak saya ini tidak rewel lagi. Pulang, datang lagi orang, minta, Ustadz, saya kalau ngaji secara online itu kurang paham Ustadz. Ini saya ada beberapa pertanyaan. Datang sengaja dari luar daerah ke rumah kita, kemudian menanyakan beberapa hal terkait dengan ilmu agama. Alhamdulillah kita dibutuhkan oleh masyarakat. Ilmu kita dibutuhkan oleh masyarakat. Itu artinya adalah Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Ya, ini adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, ya, ketika dia banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Qala Abul Atahiyah, seorang penyair mengatakan, Abul Atahiyah, seorang penyair terkenal, iqdil hawaija mastata'ta wa kun lihammi akhika farij. Iqdil hawaija. Penuhilah kebutuhan-kebutuhan mastata'ta, semampu engkau, ya, semampu engkau. Wa kun lihammi akhika farij, dan jadilah engkau terhadap kesusahan yang menimpa saudaramu farij, ya, sebagai orang yang menghilangkan kesusahan itu. Waruya 'anil Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Al Hasan ibn Ali, salah satu cucunda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qol, beliau mengatakan, min ni'amillahi 'alaika hajatun nasi ilaika. Di antara nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu adalah hajatun nasi ilaika. Pada saat manusia membutuhkanmu, semakin engkau dibutuhkan oleh masyarakat, baik terkait dengan ilmumu, terkait dengan hartamu, terkait dengan tenagamu, terkait dengan pikiranmu, ya, semakin banyak orang berhajat kepadamu, semakin banyak orang
membutuhkanmu dalam hal-hal itu, maka semakin besar, ya, itu artinya adalah semakin besar nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu. Wa naqtasiru, nah, ini sudah saya kira cukup, ya. Saya kira cukup untuk hari ini, untuk siang ini kajian kitab Wasaya Al-Imam Abi Hanifah. Ini tadi belum menyentuh inti pokok dari apa yang beliau nasihatkan, wa man mata qadaita lahu haqqah. Dan barang siapa yang meninggal, maka penuhilah haknya. Maka penuhilah haknya. Ini nanti terkait dengan hal itu, insya Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Syarahnya, ya, keterangannya kita baca pada pertemuan yang akan datang. Ini tadi kita diberi nasihat oleh pensyarah kitab ini bahwa kita diperintahkan untuk melakukan kerjasama dalam ketakwaan dan kebaikan. Kemudian dia juga memberikan nasihat kepada kita bahwa semakin banyak orang membutuhkan kita, baik itu terkait dengan kebutuhan ilmu, terkait dengan mereka membutuhkan tenaga kita, membutuhkan luangan waktu kita, kelonggaran waktu kita, dan lain sebagainya, maka itu adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Jika ada 1-2 pertanyaan silahkan. Jika tidak ada, kita akhiri. Kemarin ada pertanyaan terkait dengan kajian kitab Bahjatun Nazar. Nanti insya Allah kita jawab, ya, pada pertemuan kitab Bahjatun Nazar berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.